Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali kita mengaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah terkait masalah waktu, terkait masalah kerugiannya manusia, kecuali 3 atau 4 golongan, yang salah satu di antaranya itu adalah saling menasihati kepada kesabaran. Terkait sabar ini, di dalam kajian akhlak ada 3 kesabaran. Yang pertama itu adalah as-sabr bil ta'ah, yaitu sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Ada orang taat melaksanakan, sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia tidak bisa. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada orang sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, akan tetapi dia tidak sabar melakukan kemaksiatan. Dia tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang, akan tetapi begitu nikmat melakukannya. Salah satu di antaranya kita semua tahu terkait dengan al-kadhib, dusta, atau bahasa sekarang adalah hoax. Begitu nikmat orang melakukannya, begitu gampang orang menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Akan tetapi ketika berita itu bergulir, apatah lagi terkait dengan keburukan-keburukan kelompok. Berapa kali saya sudah sampaikan di mimbar, sampai-sampai anak-anak saya mengatakan, hampir apa ini materi. Saya hanya mengatakan, bukan perkara ditahunya materi ini, akan tetapi perkara bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Banyak orang taat beribadah, bahkan menjadi jamaah tetap, akan tetapi perilaku menyebarkan kebencian, provokasi dan sebagainya, itu dianggap suatu kenikmatan tersendiri. Ketika dinasehati menjadi marah. Sehingga saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kita semua, pesan Rasulullah SAW, iyyakumul kadhib, waspadalah, jauhlah daripada perkalaan dusta atau hoax. Innal kadhib yahdi ilal fujur, karena kedustaan, hoax itu adalah mengantar seseorang kepada al-fujur, perbuatan dosa. Wa innal fujur yahdi ilal jannah, dan perbuatan dosa itu mengantarkan orang kepada neraka. Contoh kecil yang santar dibicarakan kemarin terkait masalah haji, kebijakan pemerintah yang membatalkan untuk tahun ini, dan artinya ditunda ke depan karena berbagai macam pertimbangan. Beredar hoax, dipakai pemerintah, habis dana haji lah, berutang lah, dan sebagainya. Sampai-sampai fatwa ulama diabaikan. Yang didengar itu adalah orang muslim, sampai tertulis nama Ustaz Rocky Gerung, Ustaz siapa lagi ini? Oleh saudara kita, akibat termakan hoax dan provokasi, menarik dana haji. Setelah mengetahui hakikatnya apa yang terjadi, mau mendaftarkan kembali ke awal. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, selalu saya sampaikan, ketika ada kabar terkait aib, keburukan cukup sampai di kita, masalah kebenarannya kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran
di dalam menghadapi musibah, ujian. Ada orang sanggup sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah. Ada orang sabar menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kurang sabar ketika menghadapi musibah. Nah, olehnya itu untuk mengkaji, untuk menguji kesabaran kita, mari kita bersama-sama melatih diri untuk sabar menghadapi segala aspek kehidupan kita, ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan yang ketiga adalah ketika kita menghadapi musibah. Dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus saling menasihati kepada kesabaran. Di mimbar ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman, dan ada sebagian teman kembali mengatakan mimbar Al-Hijr itu adalah mimbar keramat. Kenapa dikatakan keramat? Orang-orang yang kita hadapi adalah orang-orang hebat. Ya. Hampir setiap hari kita dibacakan tentang Riyadhus Shalihin terkait, dan kebanyakan di situ adalah terkait pengendalian diri dan ibadah-ibadah serta akhlak. Kemudian adanya kultum di dalam setiap subuhnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita peroleh. Kita banyak belajar. Mimbar ini adalah mimbar tarbiyah bagi kita semua, bukan cuma bapak-bapak aja, sekalian kita semua. Ya, kenapa saya katakan kita semua? Saya juga menjadikan mimbar ini adalah mimbar tarbiyah, karena yang saya hadapi adalah orang-orang hebat. Kecuali orang-orang yang tidak memahami psikologi jamaah Al-Hijrah, oke lah. Tapi bagi kita yang memahaminya luar biasa. Kemudian kenapa dikatakan tarbiyah? Ya, kita harus banyak belajar ya, terkait beberapa hal, termasuk dalam hal menyampaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar tidak semua orang diperintahkan, akan tetapi hanya segelongan umat. Siapa mereka? Mereka itulah yang sedikit mengetahui terkait kesalahan kita. Oleh itu kita belajar, kita menyampaikan. Kemudian ada kekeliruan mungkin yang dianggap biasa, termasuk terkait masalah mukaddimah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sama-sama. Itu terkait dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Kata-kata wala alihi wa ala alihi ini batal maknanya, Pak. Ketika kita mengatakan wa ala alihi, berarti juga kepada keluarganya. Tapi kalau kita mengatakan wala alihi, berarti tidak termasuk keluarganya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Biasa ada mengatakan wala alihi. Jadi kita perlu berhati-hati di situ. Kemudian yang kedua,